78. Dansa. Sudah pukul 20 mereka masih ada di tempat acara. Sementara tadi Anidia sudah membawa kedua anaknya ke kamar hotel yang sudah dijaga ketat oleh bodyguard-nya Alvano. Setelah menidurkan kedua anaknya, Anidia kembali lagi ke tempat acara bersama sang suami. Karena ada babysitter yang menjaga kedua anak mereka. Saat sudah berada di lantai dasar, mereka malah ditarik ke lantai dan seoleh petir dan pipit. Mau nggak mau Anidia hanya bisa mengikuti saja. Sedari tadi banyak sekali tatapan memuja dari kaum pria terhadap Anidia. Dan ada juga tatapan penuh minat dari para wanita yang melihat Alvano begitu gagah dan tampan. Semua wanita menatap ke arah suamiku ini dengan tatapan penuh minat, ucap Anidia di sela-sela mereka berdansa. Alvano segera menoleh ke arah wanita yang sedang berdansa di sampingnya. Benar saja mereka sedang menatap ke arahnya, bahkan dengan beraninya tersenyum. Tapi kamulah yang berhasil menaklukkan pria tampan ini, Sweetie. Jawab Alvano langsung mengecup bibir istrinya. Aku juga sebenarnya sangat ingin mencongkel mata laki-laki yang sejak tadi mendapat ke arah wanitaku, bisik Alvano setelah melepaskan tautan bibirnya. Kalau kamu cemburu ya tinggal congkel. Kenapa harus menahannya? Tantang Anidia. Tidak tahu saja bagaimana sifat suaminya itu. Hanya kepadanya saja dia bersikap lemah lembut. Kau menantangku, baby? Tanya Alvano sambil terus mendesak Anidia. Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bilang kalau kamu risih sama mereka yang menatap ke arahmu sekarang juga. Aku belum risih, sayang. Alvano tersenyum mendengar jawaban istrinya itu. Kamu sengaja memancingku, baby? Tidak juga. Aku mengatakan yang sebenarnya, sayang. Mereka terus saja berbicara sambil sesekali tersenyum dan saling berciuman. Siapapun yang melihatnya benar-benar merasa sangat iri. Semua menginginkan posisi Anidia saat ini. Sementara Pipit dan Petir, mereka hampir sama seperti pasangan di sebelahnya, cuma bedanya Petir yang terlalu jahil. Sebaiknya setelah ini kita minta dibelikan tiket untuk honeymoon, Hani, ucap Petir dengan mata mengedip ke arah istrinya. Enggak perlu honeymoon lagi, tiap hari juga seperti honeymoon. Aku selalu ditelanjangi. Tapi tetap beda dong, sayang. Kita sesekali harus mencari suasana baru. Kau selalu mencari suasana baru, sayang. Tidak di taman, di dapur, di balkon. Bahkan kau pernah melakukannya di kolam milik Alvano. Ngapain coba cari suasana baru? Ucap Pipit nggak ngerti dengan pemikiran suaminya itu. Aku menginginkan yang berbeda, sayang. Pokoknya aku nggak mau kemana-mana. Aku cuma mau di rumah aja. Petir tidak bisa berbuat apa-apa kalau sang istri sudah berkata seperti itu. Sementara Zira yang sejak tadi duduk di kursi dikejutkan oleh kedatangan pria kekar yang langsung duduk di sebelahnya tanpa permisi terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, sejak tadi aku perhatikan kamu sendirian aja. Apa belum ada pendamping atau memang sedang marahan sama pasangannya? Zira yang mendapatkan pertanyaan dari orang asing tersebut cukup terkejut. Tidak, Tuan. Saya sudah punya pasangan, cuma lagi nggak bisa. Belum selesai Zira menjawab pertanyaan tersebut, pria itu sudah terlebih dulu memotong pembicaraannya. Kalau gitu sama aku aja. Kebetulan aku juga masih cycle. Maaf tapi saya nggak bisa. Zira bangun dari sana hendak berpindah. Tapi tangannya sudah terlebih dahulu ditarik. Zira yang panik langsung menoleh ke arah keberadaan pengawalnya Alvano. Lepaskan dia, Zira langsung terperanjat saat mendengar suara seseorang di sampingnya. Wah, pengawal milik Tuan Alvano marah nih. Aku cuma mau pinjam sebentar buat dansa. Setelah itu pasti gue balikin lagi. Ucap pria itu enteng. Lepaskan calon istri saya atau Anda akan menyesal, ucap Samuel dengan nada tegasnya. Zira yang mendengar perkataan Samuel merasa gugup setengah mati. Baiklah, aku menyerah. Tapi bukan karena takut sama pengawal seperti Anda. Cuma saja tidak mau berurusan dengan atasan Anda saja. Terserah apapun itu, setelah itu pria itu benar-benar pergi dari sana. Zira yang sejak tadi mati gaya langsung duduk kembali ke tempatnya. Maaf, karena aku nggak bisa ajak kamu dansa. Zira menoleh ke arah Samuel yang sedang menatap ke arahnya. Gak apa-apa. Lagian aku nggak bisa dansa. Jawab Zira sekenanya.
Kapan-kapan kalau aku senggang aku akan ajari kamu. Makasih banyak. Oh ya makasih karena kamu nolongin aku tadi. Ya sama-sama. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara mereka berdua. Sira sibuk dengan pikirannya dan Samuel sibuk dengan menetralkan detak jantungnya. Sementara di lantai dansa, Anidia dan Alvano sudah selesai berdansa. Mereka kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Anidia langsung berdiri. Aku temani. Alvano langsung bangun hendak mengikuti istrinya. Nggak usah sayang, aku bisa sendiri. Anidia melihat Lisa yang juga berdiri hendak melangkah. Lisa mau kemana? Mau ke toilet? Tunggu aku sama Lisa aja ya. Kamu di sini aja. Anidia segera pergi dari sana bersama Lisa. Sementara Alvano tetap menyuruh Eve dan beberapa bodyguard untuk mengikuti istrinya. Mereka bertiga segera masuk ke toilet wanita, sementara para bodyguard menjaga di depan pintu masuk. Setelah selesai mereka bertiga keluar dari sana. Saat baru keluar mereka berpapasan dengan pria yang menggunakan jas hitam. Kelihatannya pria itu dari kalangan yang berada. Pria tersebut menatap ke arah Anidia yang sedang tersenyum ke arah Pipit. Permisi Nona, mereka menghentikan langkah dan menatap ke arah pria tersebut. Sepertinya aku pernah melihat Anda, tapi di mana ya? Pria itu sedang mengingat di mana dia pernah bertemu dengan Anidia. Mungkin Anda salah orang tuan. Eve langsung menyuruh Anidia dan Lisa untuk kembali melanjutkan langkah mereka. Tunggu Nona, apa saya bisa minta nomor ponsel Anda? Pria itu tetap masih ingin berkenalan dengan Anidia, meski Eve sudah menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Maaf tuan, tapi orang yang Anda minta nomor ponsel ini sudah memiliki suami. Ucap Eve memberitahu pria tersebut agar pria itu tidak lagi menghalangi jalan mereka. Tidak masalah. Siapa tahu aku bisa kenalan dengan suaminya mungkin. Terserah Anda, Anidia yang sejak tadi tidak bicara langsung langkah pergi. Apalagi dia mengingat perkataan dia dan Alvano tadi. Anidia takut kalau perkataannya jadi kenyataan. Aku suka, gumam pria itu tetap mengikuti langkah mereka dari kejauhan. Pria itu melihat di belakang Anidia ada beberapa bodyguard yang berjalan. Dan pria itu yakin kalau Anidia bukan orang sembarangan. Saat sudah kembali ke tempat duduknya, Anidia tidak melihat keberadaan suaminya lagi. Mungkin suaminya sedang bertemu dengan rekan kerjanya, pikir Anidia. Mereka langsung duduk bergabung bersama para perempuan. Wah, dia benar-benar gentleman sekali. Menurut aku sih kalian cepat-cepat menikah deh. Sebelum dia naksir cewek lain. Ucap Pipit yang sedang berbicara dengan Zila. Ada apa sih? Ngomongnya kok serius amat? Tanya Lisa kepo. Dan langsung bergabung. Nih si Zila. Hatinya lagi berbunga-bunga karena ditolongin sama Samuel. Jawab Pipit santai. Oh iya ceritain dong, lanjut Anidia yang penasaran. Pipit langsung cerita tentang apa yang diceritakan oleh Zira tadi. Mereka semua langsung memberi tanggapan masing-masing. Sementara Eve sejak tadi terus menatap ke arah satu titik. Dia melihat ke arah pria tadi yang terus mengejar Anidia. Eve melihat gerak-gerik pria itu yang sejak tadi tersenyum melihat ke arah Anidia. Eve langsung waspada agar sesuatu yang buruk tidak terulang lagi. Tiba-tiba pria itu berdiri dan segera menjauh dari sana. Eve yang sedari tadi terus mengawasinya sedikit lega karena pria itu sudah pergi. Sorry. Gue nggak sengaja. Ucap pria tersebut pada pria yang nggak sengaja ditabraknya. Wow, Alvano, benarkah ini kau? Tanya pria itu heboh. Revanos, ucap Alvano juga sedikit terkejut melihat pria yang ada di hadapannya saat ini. Ya ampun bro, lo makin keren aja. Puji Revanos atau yang biasa dipanggil Revan. Lo juga keren, mereka ngobrol-ngobrol tentang masa lalu mereka. Terlihat keduanya begitu dekat. Alvano yang biasanya tidak dekat dengan orang lain, tapi kali ini berbeda. Nanti gue bakal ajak lo makan malam di luar. Oh ya jangan lupa juga kenalin gue sama istri dan anak lo. Sekarang gue harus balik, nyokap sejak tadi nelpon. Ucap Revan. Hati-hati di jalan, nyokap lo memang selalu saja khawatir sama putra kesayangannya. Balas Alvano terkekeh dan Revan pun sama ikutan terkekeh.
Gue duluan bro. Setelah bertemu dengan teman SMA-nya dulu, Alvano segera kembali ke tempat duduk istrinya tadi. Ke-179, ke perusahaan. 1 minggu setelah pernikahannya Richard dan Olin, mereka semua sudah kembali ke rutinitas sehari-hari, dan Alvano masih mencari keberadaan orang yang menculik istrinya waktu itu. 2 hari yang lalu Alvano sudah menemukan pria itu. Tapi saat mereka tiba di sana, pria itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana. Kenapa Auntie Olin gak pernah kesini lagi, Mami? Tanya Vera yang sudah seminggu tidak melihat kedatangan Olin ke mansion mereka. Tante Olin udah punya tempat tinggal baru sayang. Nanti kalau ada waktu pasti kesini. Enggak seru kalau nggak ada Auntie Olin di sini. Viela nggak ada kawan mainnya, ucap Vera sedih. Kan di sini masih ada Auntie Eve, Auntie Pipit, Auntie kembar juga udah balik ke sini lagi. Ya sih, Mam, karena Vera sering diurus sama Olin, jadi dia terbiasa bersama Olin. Di tempat lain, Sisil dan orang tuanya sedang mendapatkan karma. Setelah beberapa hari menemui Annie dia waktu itu, dia dan keluarganya dilabrak oleh istri dari selingkuhannya. Sekarang kita harus bagaimana, Mah? Masa kita ngontrak di tempat seperti ini sih? Ucap Sisil kesal. Ya mau gimana lagi, Sil? Pacar tua kamu itu juga nggak ada kabar sama sekali, daripada kita tidur di jalanan. Jawab Sinta sambil berusaha meniduri cucunya yang sejak tadi mengamuk minta pulang ke apartemen. Sisil kembali menghubungi ayah dari anaknya. Sudah beberapa hari dia tidak bisa menghubungi pria tersebut. Arorgi, Sil kemana si tua bangka sialan itu? Teriak Sisil benar-benar murka. Semua barang berandiknya ditinggalkan di apartemen. Karena nenek lampir yang melabraknya kemarin tidak mengizinkan Sisil mengambil satupun barang yang ada di sana termasuk baju dan perlengkapan lainnya. Sementara pria tua itu saat ini sedang terbaring di rumah mewahnya karena beberapa hari yang lalu ada beberapa orang memukul dirinya. Dan istrinya juga mengambil semua aset miliknya termasuk ponsel dan lainnya. Orang-orang itu pasti suruhannya Alvano. Dia pasti tahu aku sedang berusaha mendekatinya melalui istrinya, gumam pria itu ketakutan. Dia sangat takut saat mengingat kemarahan Alvano, tapi masih saja dia nekat menyuruh Sisil untuk mendekati Annie dia. Semoga Max tidak menderita karena kelakuan ibunya yang tidak berperasaan itu, meski dia terkesan tidak peduli pada keluarga Sisil, tapi dia masih sangat peduli pada putranya. Biar bagaimanapun Max tetaplah darah dagingnya sendiri. Pukul 11.00, Annie dia sedang menyiapkan bekal untuk suaminya. Entah kenapa hari ini dia sangat ingin memberi kejutan pada suaminya itu. Mami, aku ikut ya. Lenyek Vera. Ya Mami, aku juga ikut ya. Lanjut Vera yang pengen melihat kantor sang Dedi. Iya sayang, Mami siap-siap dulu ya. Annie dia segera naik ke atas menuju kamar mereka untuk mengganti pakaiannya. Wah, keponakan Auntie udah pada ganteng dan cantik nih. Mau ke mana sih? Tanya Pipit yang baru saja datang ke mansion. Mau ke kantor Dedi Anti? Jawab Vera semangat. Oh iya, kok Auntie-nya nggak diajak sih? Tanya Pipit pura-pura sedih. Kan Auntie nggak kesini sejak tadi pagi. Gimana Vera mau bilang? Oh iya ya, Auntie lupa. Pipit pura-pura menepuk keningnya, dan langsung membuat Vera ketawa ngakak. Itu Mami udah siap tunjuk Vera ke arah Annie dia. Pit, mau ikut enggak? Tanya Andia yang sudah cantik dengan dress selututnya berwarna putih. Enggak kah? Lagian petir juga lagi nggak di kantor katanya. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Pamit Annie dia. Ya, hati-hati di jalan jagoan. Xavier mengangguk dan segera mengikuti langkah sang Mami. Annie dia pergi bersama Emily dan juga Eve. Di depan dan belakang mobil mereka ada 2 mobil yang Alvano suruh untuk mengikuti kemanapun Annie dia pergi. Sementara di perusahaan, Alvano baru saja keluar karena harus bertemu dengan rekan kerjanya. Tapi saat mendapatkan pesan dari petir, dia langsung memutar kembali setir mobilnya menuju perusahaan. Untung petir kasih tahu, kalau enggak. Alvano tersenyum sambil geleng-geleng kepala membayangkan wajah istrinya nanti. Hai bro, sorry gue nggak bisa datang siang ini. Lain kali aja ya kita ketemuannya.
Kalau lo nggak sibuk nanti gue kirimin alamat gue deh, ucap Alvano kepada seseorang di seberang sana. Setelah mendapatkan jawaban dari seberang sana, Alvano segera memutuskan sambungan teleponnya. Saat Anidia baru saja masuk ke perusahaan, mobil Alvano pun berhenti di depan perusahaan. Anda telat 10 detik, Tuan, gumam Samuel yang masih berdiri di depan mobilnya. Tanpa mengatakan apapun, Alvano segera berlari dari arah belakang. Sementara Anidia masuk dengan wajah sumringahnya. Di sebelah kiri kanannya ada Xavier dan Xaviera yang sejak tadi menggandeng tangannya. Perusahaan Daddy luas ya, Mam? Ucap Vira terkagum-kagum. Sejak tadi seluruh karyawan membicarakan tentang si kembar yang datang ke perusahaan. Iya sayang, dulu Mami juga sempat kerja di sini. Sama Auntie Lise dan Pipit juga. Beritahu Anidia. Pasti Daddy punya banyak uang, celetuk Xavier dan Anidia langsung terkekeh. Permisi Nona. Maaf, Anda mau kemana ya? Sudah ada janjian sebelumnya. Anidia terdiam beberapa saat. Sebelumnya dia belum pernah melihat wanita ini di perusahaan. Apa ini resepsionis baru, pikir Anidia. Sudah. Saya sudah buat perjanjian sebelumnya. Jawab Anidia berbohong. Kalau gitu Anda tunggu di sini saja dulu. Karena Pak Alvano sedang ada urusan keluar sebentar. Beritahu resepsionis tersebut. Tidak masalah, saya tunggu di ruangan beliau saja. Kalau gitu, Anidia hendak melangkahkan kakinya lagi. Maaf Nona, tapi CEO kita tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruangannya kecuali asisten pribadinya. Apalagi Anda membawa bekal dari luar. Dan ada anak-anak juga. Beliau tidak menyukai anak-anak sama sekali. Jadi harap dimengerti. Jelas resepsionis tersebut panjang lebar. If hendak bicara. Tapi Anidia menggeleng kepalanya. Kenapa dia melarang kita masuk, Mami? Kan kita mau ketemu Daddy. Tanya Xavier yang sejak tadi sudah tidak sabar masuk ke ruangan Daddy-nya. Kalau kalian mau ketemu Daddy kalian semua tunggu di luar. Lagian ngapain juga mau masuk lift para petinggi? Maaf ya Mbak. Apa Anda orang baru di sini? Tanya Anidia masih dengan nada lembutnya. Saya sudah lama di sini. Kenapa memangnya ada yang salah? Anda tidak tahu saya ini siapa? Tanya Anidia lagi. Emang Anda siapa? Artis? Ucap perempuan itu dengan nada mengejek. Bukan, tapi saya. Baby, kenapa nggak bilang dulu kalau mau ke sini? Ucap Alvano yang baru keluar dari lift para petinggi. Daddy, Xavier dan Vira langsung memeluk kaki Alvano. Sementara resepsionis tersebut ternganga melihat kedua bocah itu memeluk kaki Alvano. Dan Alvano langsung berjongkok menggendong kedua bocah tersebut. Ayo sayang, Alvano masih bisa menarik tangan istrinya meski sedang menggendong kedua anaknya. Dan Anidia hanya mengikuti saja tanpa mau mengatakan apapun di sana lagi. Dad, kenapa tadi orang itu bilang kalau kita disuruh tunggu di luar? Dan katanya Daddy gak suka sama anak-anak? Tanya Via yang masih sangat mengingat jelas perkataan resepsionis barusan. Oh iya, dia mengatakan itu. Vira dan Xavier mengangguk. Nanti Daddy kasih tahu ke orang itu ya. Kalau sebenarnya Daddy kalian ini sangat menyukai anak-anak. Apalagi anak-anaknya seperti kalian. Anidia tersenyum mendengar perkataan suaminya. Dia tahu kalau Alvano pasti marah karena tahu mereka nggak diizinin masuk tadi. Saat sudah sampai di ruangan Alvano, Xavier terus berjalan menyusuri setiap sudut ruangan tersebut. Dad, kalau aku udah dewasa seperti Daddy, aku mau ruangan yang seperti ini. Ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang bagus seperti ini. Alvano tersenyum bangga saat mendengar perkataan anaknya. Kalau Xavier mau, nanti ruangan ini bakal dedikasi buat Xavier. Mau banget, Dad, teriak Fir senang. Ayo kita makan dulu. Anidia membuka kotak makan yang sempat dia masak tadi. Sebenarnya Alvano tidak mengizinkan istrinya masak, tapi karena Anidia memaksa tadi dan Alvano tidak ada, jadi hari ini dialah yang masak. Wah, kelihatannya enak banget. Mami, kalian pandai masak ya? Anidia terkejut mendengar ucapan suaminya. Bagaimana dia tahu kalau ini semua dia yang masak? Aku memantaunya dari CCTV Hani. Anidia terbelalak saat mendengar perkataan suaminya. Bagaimana dia bisa
menebak isi pikiran Anidia. Udah jangan dipikirin. Sekarang waktunya kita makan. Alvano langsung mengambil sendok dan menyuapi istri dan kedua anaknya sampai makanan yang Andia bawa itu habis tak tersisa. Ke-180. Menemukan